Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di Toilet Podcast. Podcast yang paling tidak konsisten dalam hal kapan waktu tayangnya. Karena ya selongnya waktuku aja sih kalau buat ngerekam. Dan podcast yang kalau ngerekam pakai alat seadanya dan edit pun pakai alat seadanya. Ya tapi semoga tidak mengurangi atau manfaat yang kawan-kawan dapatkan di sini eh, tidak seperti alat rekam yang kupake dan alat editing yang kupake. Semoga manfaat yang kalian dapatkan di sini banyak. Ya, kalaupun ada banyak kesalahan dari setiap podcast yang aku buat, silakan kawan-kawan berikan masukan. Jadi kalau ada yang kurang, silakan kawan-kawan berikan kritik. Atau mungkin kalau kawan-kawan ada usulan tema, silakan diberikan masukan ke aku, biar aku pertimbangkan untuk aku bahas dalam setiap edisi, atau mungkin di edisi selanjutnya dari podcast ini. Nah, ini adalah podcast edisi ketiga atau episode ketiga dari Toilet Podcast. Sebelumnya aku tidak sendiri bersama Laras membahas tentang senioritas. Kali ini sendiri sih aku dan akan membahas sedikit ya, hanya sedikit. Jangan banyak-banyak nanti kalian bosan ngedengerin. Akan membahas sedikit tentang BEM. Ya beberapa waktu yang lalu sampai aku akhirnya memutuskan untuk mengangkat tema ini, itu ada salah satu kawan tiba-tiba meminta tolong untuk membantu dia atau berdiskusi dengan dia, memberikan saran kepadanya, karena kawanku ini adalah uh, pengurus pers mahasiswa di salah satu kampus, tepatnya Universitas Muhammadiyah Surakarta, kampus di mana aku pernah kuliah dulu 2 tahun lalu sebelum di penjara. Uh, Dia meminta tolong karena mereka diserang setelah mengkritik dua organisasi mahasiswa di kampus yang cukup familiar ya, cukup terkenal dan cukup banyak diidam-idamkan oleh mahasiswa. Kalau aku sih udah nggak mengidam-idamkan lagi. Kalau dulu iya, sebelum aku tahu beberapa hal tentang BEM, akhirnya ya apalah arti BEM. Mohon maaf pengurus BEM. Nah, jadi dia meminta tolong membantu dia untuk memberikan saran setelah diserang oleh uh, pengurus dua organisasi ini yang tidak terima dengan kritikan yang dimuat dalam salah satu tulisan mereka, buletin mereka. Nah, sebenarnya kalau aku ya, menurutku kalau BEM sudah tidak tahan kritik atau tidak boleh lagi dikritik oleh mahasiswa, apalagi pers mahasiswa ya. Ya apa bedanya BEM dengan negara yang tidak tahan lagi dikritik? Ya kalau memang tidak sepakat dengan kritikan mereka, ya silahkan balas saja dengan tulisan. Tuh aku yakin kawan-kawan di pers mahasiswa pun akan uh, menerima tulisan balasan kawan-kawan atas kritikan tersebut. Nah, kan sebenarnya kalau aku pribadi memandang BEM saat ini memang sudah lari jauh gitu loh dari fungsi BEM, dan memang kalau kita lihat hampir di setiap daerah BEM malah jadi organisasi yang dibenci gitu loh oleh kawan-kawan gerakan. Ya bukan tanpa alasan sih mereka membenci BEM atau bahkan anti terhadap BEM, karena dari setiap aksi-aksi yang baru-baru ini, oke lah kita ambil contoh aksi yang baru-baru ini, reformasi di korupsi. Ya di awal-awal memang BEM hampir di seluruh Indonesia itu pada bersemangat semua. Tapi setelah beberapa kali aksi lah di beberapa daerah, kalau di Solo ada 3 kali aksi, ya rata-rata BEM-nya itu menarik diri dengan alasan yang bagiku tidak masuk akal gitu loh. Bahkan ada yang malah duduk bersama dengan ya elit-elit politik partai borjuis gitu loh, dengan oligarki kayak di Surabaya, terus ada yang di Jakarta.
Ya bahkan di Solo sendiri sih seperti itu. Nah, jadi jangan heran, jangan pertanyakan atau bahkan jangan anti ketika kalian dikritik. Ini pesan-pesan buat kawan-kawan BM. Kalau memang kalian tidak mau dikritik, yo nggak usah ada aja itu BM. Nah, kenapa kawan-kawan ini menurutku kenapa kawan-kawan ini masih mengkritik BEM, karena mereka ya biar bagaimana mereka masih berharap gitu loh, masih berharap ada perkembangan atau ada setidaknya program kerja atau tindakan-tindakan dari BEM ini yang berpihak ke mahasiswa gitu loh. Karena BEM ini organisasi yang diakui di dalam kampus, organisasi yang memiliki legitimasi untuk mengadvokasi kawan-kawan mahasiswa yang ada di kampus. Tapi kalau misalnya BEM sendiri sudah tidak mengadvokasi kasus atau bahkan tidak mementingkan lagi kepentingan mahasiswa, ya jangan heran kalau kritikan ada di mana-mana. Dan aku kalau sudah seperti itu, ya wajib lah BEM kita serang, kita kritik. Ya serang di sini maksudku ya kritik. Nah, cerita-cerita sedikit soal BEM ya. Sebenarnya BEM ini kalau di mata mahasiswa baru ya, misalnya oke lah kawan-kawan yang di sana, kawan-kawan yang di luar sana yang baru lulus SMA, mungkin ketika masuk kampus itu selalu anjir ini kawan-kawan BEM kok keren-keren ya. Karena memang setiap ospek itu ya, kalau pengalamanku dulu ya kelihatan banget kayak hero banget gitu loh kawan-kawan di BEM. Dengan jargon-jargon mahasiswa, dengan jargon-jargon kerakyatan, dengan teori-teori mereka lah. Jadi ya mahasiswa pikir anjir ini BEM kok keren gitu. Tapi ya mereka aja belum tahu gitu loh, bahwa sebenarnya ya saat ini menurutku BEM tidak ada gunanya lagi. Ya kalau memang masih mau ada gunanya lagi ya mau tidak mau kawan-kawan mahasiswa atau kawan-kawan BEM itu sendiri mengevaluasi diri sendiri supaya masih ada gunanya gitu loh bagi mahasiswa, bagi kepentingan mahasiswa. Kalau BEM itu sendiri sudah menjadi kaki tangan birokrat kampus, ya otomatis secara tidak langsung ya itu udah mencekik ke mahasiswa gitu loh, mahasiswa secara umum. Karena ya yang menjadi tumpuan harapan yang memiliki legalitas di kampus untuk mengadvokasi kepentingan mahasiswa itu ya karena kampus ini kan birokratis banget gitu loh. Yang untuk mengadvokasi kasus harus lembaga yang memiliki SK dari rektorat. Nah, kalau mengikuti logika rektorat ya seharusnya BEM itu loh. Tapi kalau aku sih kebanyakan gak mengikuti logika rektorat gitu loh. Ya kalau memang BEM sudah tidak mampu lagi, selain kita mengkritik-kritik mereka, menyerang mereka secara gagasan, secara gerakan, ya kita harus bikin gerakan alternatif kalau memang mereka sudah tidak bisa dirubah lagi. Misalnya dengan membentuk klub, dari mulai klub-klub diskusi kecil, lalu kemudian bikin aliansi alternatif yang akan menggantikan BEM dalam hal mengadvokasi kepentingan mahasiswa. Karena ya lihat saja di setiap daerah. Bahkan kalau kawan-kawan sering baca postingan border rakyat itu, mereka bahkan menginvestigasi BEM-BEM yang ada di Jakarta yang berkhianat gitu loh. Udah Yusuf Randi bagus ditembak, kok masih mereka punya kesempatan untuk mementingkan kepentingan perut mereka sendiri gitu loh. Nah jadi kayak kok BEM gak ada gunanya. Apalagi ini ya, ini sebentar lagi kawan-kawan mahasiswa baru akan beramai-ramai masuk kampus. Nah ini jadi lahan basah untuk BEM sih kalau menurutku. Jadi lahan basah untuk BEM tebar pesona. Kalau yang ke mahasiswa-mahasiswa lama kan sudah tidak memungkinkan lagi karena sudah sering diserang. Nah ini kan ada mahasiswa baru. Ya untung-untungan kalau mahasiswa baru yang sebelumnya udah gabung aliansi pelajar misalnya. Pasti mereka udah paham lah bahwa BEM anjir selalu berkhianat.
Tapi untuk mahasiswa-mahasiswa yang tidak sama sekali tahu gitu loh, ya mereka akan selalu menganggap bahwa aku harus masuk BEM. Dan karena mereka lihat BEM itu kerjanya cuma ngurus-ngurusin event organizer ya, kayak di seminar, diskusi-diskusi, konser musik. Ya mereka bilang, ah di BEM ini kerjanya cuma begini. Akhirnya degradasi lagi. Akhirnya ya gitu-gitu lagi. Ya kalau mau berubah, dari sekarang berubah, lalu tularkan ke mahasiswa, apalagi ada mahasiswa-mahasiswa baru. Tularkan perubahan kalian itu gitu loh. Bahwa BEM ini tidak boleh lagi sebagai organisasi yang dicap sebagai pengkhianat gerakan rakyat. Saya ngerokok dulu. Nah, terus untuk ini loh, untuk kawan-kawan mahasiswa baru. Untuk kawan-kawan mahasiswa baru jangan, ini agak sedikit provokasi. Untuk kawan-kawan mahasiswa baru jangan mudah tergoda atau mudah terpesona dengan BEM-BEM yang ada di kampus-kampus, karena ya aku sendiri udah pesimis sih sama BEM. Karena yang aku lihat sampai saat ini dan berdasarkan ya cerita-cerita kawan-kawan di luar daerah ya BEM udah tumpul. Selagi tidak mau berubah ya aku tegas mengatakan bahwa BEM tumpul. Nah, untuk kawan-kawan mahasiswa baru jangan mudah terpesona gitu loh. Kalau benar kalian memang uh, pengen ngelihat yang lebih lagi, ya jangan langsung terpesona. Kenali dulu lingkungan kalian, kenali dulu kampus kalian. Siapa tahu bukan di BEM kalian menemukan organisasi yang maju, malah ada di kantin-kantin, di klub-klub diskusi kecil. Ya jangan mudah, intinya jangan mudah tergoda, jangan mudah terpesona, apapun, tidak hanya BEM ya, jangan mudah terpesona. Ya cari tahu aja dulu. Ya bisa saja, karena kebanyakan, ya banyak banget yang di setiap ospek itu heroik banget gitu loh. Kelihatan, wah ini senior ini bagus sih, pemikirannya bagus ya, tapi ketika kita tahu lebih jauh, ya intinya ya nggak ada apa-apanya gitu loh, teori hanya buat dia sendiri, hanya untuk kepentingan perutnya sendiri, bukan untuk kepentingan kamu, apalagi kamu sebagai mahasiswa baru. Ya pokoknya jangan mudah terpesona, silakan cari, kampus itu luas, kampus tidak kecil, ya meskipun kampus yang tidak terkenal, tapi kampus itu luas, banyak pasti pergaulan di sana, banyak aliansi-aliansi di sana, banyak klub-klub diskusi di sana, silakan dicari tahu. Dan ya aku yakin dan aku memang harus realistis ya, bahwa tidak semua mahasiswa yang masuk ke kampus itu lantas kemudian memikirkan organisasi mahasiswa. Karena yang datang ke kampus dari berbagai macam latar belakang ya. Entah dia dari ya anak pemilik pabrik, anak-anak borjuis, anak-anak anggota dewan lah, anak-anak polisi lah. Ya tapi ya setidaknya kawan-kawan yang mahasiswa baru jangan cuma mentingin diri sendiri lah. Oke lah, orang tua kalian udah seperti itu, udah tuh ya kalau bisa kukategorikan sebagai musuh rakyat misalnya, sebagai penindas rakyat, kayak misalnya yang punya pabrik ice atau yang nembak si Randi kemarin. Tapi ya kalian jangan ngikutin ayah kalian lah, jangan ngikutin orang tua kalian lah. Kalau seperti itu terus, kapan kita mau maju gitu loh? Nggak ada uh, kesejahteraan rakyat kalau kalian masih mementingkan diri sendiri gitu. Ya kan kebanyakan orang selalu beralibi, aku sejahtera dulu baru ikut mensejahterakan orang lain. Nah kalau logika seperti itu terus yang dipakai, ya sampai bangkotan, sampai mati, ya tetap bakalan banyak orang miskin. Tapi ketika kita menempatkan kepentingan bersama sebagai hal yang utama, ya insya Allah jalan menuju kesejahteraan itu terbuka lebar. Nah kembali lagi ke tema tadi tentang BEM ini. Nah kalau BEM memang ingin berubah dan masih ingin menunjukkan bahwa mereka tidak lagi sebagai pengkhianat gerakan rakyat, ya mau tidak mau harus segera mengevaluasi diri dan jangan tertutup dengan kritik. Karena kalau organisasi saja udah anti kritik, apa bedanya kalian dengan Hitler? Apa bedanya kalian negara-negara fasis dengan pemerintah yang fasis?
sama mahasiswa kok anti kritik kan nggak masuk akal gitu loh. Ya kalau misalnya oke lah di kampusnya temanku tadi itu yang tadi meminta aku untuk jadi teman diskusinya ketika mereka nulis diserang sama BEM lagi, tidak diterima sama BEM sama DPM. Ya kalau memang kalian merasa apa kritikan mereka atau apa istilah-istilah yang mereka sematkan ke kalian, misalnya Dewan Prasmanan Mahasiswa, Dewan Badan Event Mahasiswa, ya kalau kalian merasa tidak demikian ya silakan tunjukkan, buktikan. Silakan merubah diri, silakan mengevaluasi diri, karena anggapan-anggapan tadi seperti itu yang misalnya lewat tulisan itu yang kalian dikritik melalui tulisan itu memang nyata gitu loh. Saat ini BEM memang di kampus-kampus lebih banyak ngurusin konser musik misalnya, lebih banyak ngurusin seminar-seminar ketimbang dengan terlibat dalam perjuangan rakyat. Padahal ya mahasiswa yo rakyat juga sih. Ya mahasiswa juga tidak mungkin akan mencapai kemenangan kalau cuma berjuang sendirian. Karena tidak hanya mahasiswa yang ditindas, mau buruh, mau kaum miskin kota, petani, yo ditindas, juga mengalami penindasan yang sama oleh sistem yang sama gitu loh. Ya sistem yang menindas mahasiswa di kampus adalah sistem yang juga menindas buruh, sistem yang juga menindas petani, hanya coraknya saja yang beda, bentuknya saja yang berbeda. Nah, untuk itu kawan-kawan di BEM, kalau menurutku yo seperti tadi, jangan anti kritik. Dan untuk kawan-kawan mahasiswa yang masih rajin mengkritik BEM, jangan berhenti. Selagi mereka masih begitu, yuk gas-gas aja sih. Jangan takut. Karena ya memang sudah sepantasnya seperti itu. Kita ketika sebagai misalnya mahasiswa, kalau kita tidak lagi mengkritik BEM di mana mereka sebagai lembaga mahasiswa yang selalu mengaku mewakili kepentingan mahasiswa, terus udah belok, udah selalu berkhianat, dan kita biarkan, ya sama saja kita ada di pihak mereka gitu loh. Kalau kita memilih untuk netral dan mendiamkan itu, ya kita sama saja mengamini apa yang mereka lakukan. Tapi ketika kita tidak sepakat dengan itu, lalu kemudian kita melakukan kritik, nah itu baru luar biasa. Mungkin itu ya sedikit dari aku. Maaf kalau banyak kekurangan, karena memang ya gini aja aku ngebahasnya. Berdasarkan gabut aja. Gabut, terus pengen sharing-sharing dengan kawan-kawan. Karena udah lebih dari sebulan ini. Kalau dulu biasanya diskusi atau kamisan pasti ada diskusi-diskusi, atau menjelang kayak sekarang menjelang May Day ada mau diskusi, menjelang Hardiknas ada diskusi, tapi ya sekarang nggak ada. Makanya ya dengan adanya podcast ini aku berharap ada diskusi antara aku dan teman-teman yang ada di rumah. Dan untuk mahasiswa baru, jangan mudah terpesona dengan BEM, karena percayalah, saat ini BEM masih selalu berkhianat. Kalau tidak percaya, silakan tanyakan ke senior kalian, dan gunakan smartphone kalian untuk menelusuri BEM mana saja yang berkhianat dan berapa persentase mereka berkhianat. Kalau di Solo, ya silakan datang ke kawan-kawan Solo Raya Bergerak. Mereka akan jelaskan, mereka akan berikan bukti bagaimana BEM selalu main aman dan tidak mau mengambil resiko, padahal derita rakyat, kalau bahasanya Wiji Tukul, udah sampai seleher gitu loh, udah mencekik leher. Oke ya, mungkin cuma itu dari aku, nggak usah panjang-panjang lagi. Yang penting kita bisa berdiskusi, atau kalian bisa sedikit, kalau memang tidak sepakat dengan apa yang aku katakan, silakan tinggalkan komentar, atau silakan, kan aku sudah sertakan di situ akun media sosialku di deskripsi dari podcast ini. Silakan DM atau chat. Ya, aku akan terbuka jika diajak diskusi. Demikian, sampai jumpa di, semoga masih ada podcast selanjutnya. Oke?